Sebelum lanjut ke materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama di sini ada Siti Nurhayati, yang di sini ada Cecil Julianti. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem politik Islam. Jadi, pengertian sistem politik Islam adalah Islam sesuatu kebijakan untuk mengatur suatu pemerintah yang berdaulat atau masyarakat yang bernegara. Setelah kepengertian, ada juga asas-asas politik Islam. Ada 3 asas politik Islam. Yang pertama ada hakimiyah ilahiyah. Hakimiyah atau memberikan kuasa pengadilan dan kedaulatan hukum tertinggi dalam sistem politik Islam hanyalah hak yang mutlak. Risalah adalah suatu asas yang penting dalam sistem politik Islam. Melalui landasan risalah inilah, maka para rasul mewakili kekuasaan tertinggi Allah dalam bidang perundangan dalam kehidupan manusia. Khilafah berarti perwakilan. Kedudukan manusia di atas muka bumi ini adalah sebagai wakil Allah. Oleh itu, dengan kekuasaan yang telah diamanahkan ini, maka manusia hendaklah melaksanakan undang-undang Allah dalam batas yang ditetapkan. Di atas landasan ini, maka manusia bukanlah penguasa atau pemilik, tetapi hanyalah khalifah atau wakil Allah yang menjadi pemilik yang sebenar. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan 7 prinsip sistem politik Islam. Yang pertama, musyawarah. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, persamaan. Yang kelima, hak menghisap pihak pemerintah. Yang keenam, diwajibkan untuk memperkuat tali silaturahmi. Dan yang ketujuh, kedaulatan tertinggi atas alam semesta bagi hukumnya ialah berada di tangan Allah semata. Hukum Islam menjunjung tinggi hukuk al-insaniyah tanpa mengenal diskriminasi agama, warna kulit, dan kebangsaan. Selain itu, hukum Islam juga mengakui hak milik pribadi, namun melarang menumpuk kekayaan, merampas, dan eksploitasi. Dengan kata lain, hukum Islam mengakui hak milik perorangan, tetapi kepentingan sosial tidak boleh diabaikan. Yang ketiga, dalam sikap yang lebih luas, hukum Islam menyuruh agar seluruh umat manusia yang berlainan asal dan kebangsaan, warna kulit dan agamanya, menegakkan persaudaraan kemanusiaan secara menyeluruh, sehingga hubungan manusia benar-benar terwujud dalam kehidupan umat manusia. Dan yang terakhir, itulah sebabnya, sehingga hukum Islam mengatur hubungan antara bangsa dan negara, baik di waktu damai maupun di waktu perang, bahkan sampai pada mendirikan badan internasional yang bertugas untuk menyelesaikan pertikaian terjadi di antara mereka. Apabila ada bangsa dan negara yang tidak mau ditunduk, maka dengan kekuatan badan itu dapat memaksa menyelesaikan pertikaian-pertikaian yang terjadi, demi tegaknya kebenaran dan terjaminnya keadilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang objek pembahasan politik dalam Islam. Dusturiyah atau siasah hukum tata negara membahas hubungan pemimpin dengan rakyatnya serta industri-industri yang ada di negara itu sesuai dengan kebutuhan rakyat untuk kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat itu sendiri yang biasanya meliputi 1. Persoalan imamah hak dan kewajiban. Yang kedua, persoalan rakyat, status, hak dan kewajiban. Yang ketiga, persoalan ba'iyat. Yang keempat, persoalan waliyatul ahdi. Yang kelima, persoalan perwakilan. Atau hukum internasional dalam Islam. Dalam ajaran Islam, syariah dauliyah atau hubungan internasional dalam Islam mendasarkan pada pertama, kesatuan umat manusia. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, persamaan atau al-musyawah hukum. Yang keempat, kehormatan manusia. Yang kelima, toleransi atau at-tasamuh. Yang keenam, kerjasama kemanusiaan. Yang ketujuh, kebebasan kemerdekaan. Nah, kebebasan kemerdekaan itu terbagi jadi beberapa kebebasan, yaitu kebebasan berpikir, kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat,
kebebasan menuntut ilmu, kebebasan memiliki harta benda. Secara khusus, siasa Dauliyah membahas hubungan internasional dan berkaisar pada persoalan berikut. Yang pertama, sebab-sebab terjadinya perang. A. Perang dalam Islam untuk mempertahankan diri. B. Perang dalam rangka dakwah. C. Perang dianggap legal apabila terjadi karena mempertahankan diri dari serangan musuh. D. Perang melindungi hak negara yang sah yang dilanggar oleh suatu negara lainnya tanpa sebab yang diterima. Yang kedua, aturan perang dalam siasa Dauliyah. A. Dilarang membunuh anak dan wanita. B. Dilarang membunuh yang sudah lebih tua apabila ia tidak ikut perang. C. Tidak merusak pepohonan, tidak membunuh hewan ternak. D. Dilarang menghancurkan rumah ibadah semua agama. E. Bersikap sabar, ikhlas, dan berani dalam melakukan peperangan. Yang terakhir, tidak melampaui batas. Oke, kita sudah di penghujung penjelasan tentang sistem politik Islam. Saya di sini akan menyimpulkan dari keseluruhan tentang sistem politik Islam. Dari pembahasan yang telah kami kaji, kami dapat menyimpulkan bahwa definisi politik dari sudut pandang Islam adalah sebuah aturan tentang pemerintah yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Politik Islam sama dengan fikih siyasah. Semua sumber politik Islam yang kita pelajari adalah bersumber dari Al-Quran dan hadisnya. Dalam fikih siyasah disebut bahwa garis besar fikih siyasah meliputi pertama, siyasah dusturiyah atau tata negara dalam Islam. Yang kedua, siyasah dauliyah atau politik yang mengatur hubungan antara satu negara Islam dengan negara Islam yang lainnya. Yang ketiga ada siyasah maliyah, sistem ekonomi negara. Cukup sekian tentang sistem politik Islam yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.